Kan ku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, sinar surya kan berlalu, sebab surya kan lenyap. Oh betapa ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan kan ku tahu hari esok mungkin langit kan kelam. Bapak Ibu, di Ayub 9 ayat 25 dikatakan, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari lenyap tanpa melihat bahagia. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kondisi keadaan bangsa, kota di mana kita berada hari-hari ini sangat mencemaskan, di mana situasi yang tidak pernah kita alami, yang namanya kondisi sakit penyakit sebuah virus yang kita tidak melihat bentuknya bagaimana, hanya kita tahu dari media. Seakan-akan kita melihat musuh yang tidak kelihatan. Dan penyakit ini menimbulkan banyak hal di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, di mana ada PHK, di mana kita lihat ada ketakutan, di mana banyak hal Bapak Ibu, banyak hal yang kita lihat, kegelisahan ini, di mana kejahatan terjadi. Dan oleh sebab itu, ini seperti Ayub Bapak Ibu, seperti kondisi keadaan Ayub yang dikatakannya hari-harinya lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Iblis sedang mencuri kebahagiaan kita Bapak Ibu di hari-hari ini dengan situasi kondisi keadaan bangsa, negara, kota kita. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita tetap bersemangat. Kita harus melihat ada kebahagiaan kita lewat syukur kita, apapun kondisi keadaan terjadi di bangsa kita. Dan oleh sebab itu, sebelum Nats Ayub 9 ayat 25 ini, kita coba pelajari di Khotbah 7 ayat 4 dikatakan, orang berkhidmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Bapak Ibu, saya teringat Bapak Ibu, saya punya dosen, seorang gembala, dan dia bercerita bahwa dia sengaja memajang di depan gerejanya itu peti mati. Dan maksudnya seperti ini, agar orang tahu untuk berhikmat hari-hari ini Bapak Ibu. Berhikmat. Karena bahwa kematian itu ada. Dan kita tidak tahu waktunya kapan. Dan oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwa kematian itu ada, dan kita perlu tahu kita datang ke gereja itu untuk belajar segala hal untuk kita bawa nanti Bapak Ibu, bekal kita setelah kita hidup dan mati nanti. Dan ketika kita beribadah bergereja, disitulah kita mengerti Bapak Ibu bahwa kemana
kita saatnya nanti. Oleh karena kita sering rajin belajar di dalam firman Tuhan, mendengar khotbah-khotbah di gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu ketika ada di rumah duka, banyak hal yang kita pelajari di sana Bapak Ibu. Tetapi banyak orang tidak mengerti kenapa dia datang ke rumah duka. Tetapi firman Tuhan mengatakan lebih baik berada di rumah duka. Sebab di rumah duka banyak hal yang kita pelajari. Mungkin keteladanan, kesetiaan. Bahkan diingatkan hidup ini sangat singkat. Dan ada hal yang tidak bisa ditolak, yaitu kematian. Tetapi ketika kita hidup tidak harus larut di dalam ketakutan, tetapi kita hidup di dalam bersyukur Bapak Ibu, dan mengerti pada saatnya nanti kemana setelah kita mati nanti. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, nasihat ini Bapak Ibu hanya diperuntukkan untuk orang yang masih hidup. Sebab ada perjalanan Bapak Ibu, ada proses yang masih panjang kita jalani. Mungkin waktu-waktu ini masih kita rasakan panjang Bapak Ibu. Kita jalani lewat proses-proses, step by step, selangkah demi selangkah di dalam kehidupan kita untuk meraih segala berkat-berkat Tuhan, untuk mengalami segala proses-proses untuk menjadi umat pemenang. Dan oleh sebab itu kita masuk dalam nats khotbah, dikatakan hari-hariku berlalu lebih cepat Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu, saya teringat dengan seuap air yang saya sering perhatikan Bapak Ibu. Waktu saya kecilnya sering perhatikan uap air itu ada di atas daun, dan tiba-tiba datang angin, tetesan air itu hilang di bawah angin Bapak Ibu. Jadi dikatakan seperti itu Bapak Ibu, seperti uap air Bapak Ibu, yang sebentar kita lihat dan ditiup angin dan hilang Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Yang kita tahu, kita tetap setia Bapak Ibu di dalam firman Tuhan, di dalam kesetiaan kita, di dalam uji penyembahan, menyembah terus bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan oleh sebab itu saya teringat dengan lagu ini Bapak Ibu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Artinya apa? Kita datang tidak membawa apa-apa. Kalaupun mungkin di dalam kehidupan kita mengalami suatu berkat penuh dengan kelimpahan Bapak Ibu, itu sifatnya sementara dan kita tidak akan bawa nanti Bapak Ibu.
Kadang-kadang ada orang memiliki jabatan, pangkat, kedudukan, itu sementara. Dan itu tidak akan kita bawa Bapak Ibu. Itu hanya sebatas tulisan dalam sebuah batu nisan. Ditulis besar-besar, atau di suatu kerangka bunga, suatu orang meninggal, ditulis di sana titel jabatan. Mungkin sebegitu banyak panjangnya, tapi itu selesai sudah. Selesai sudah pada saat itu. Akhirnya semua kita akan tinggalkan, Bapak. Tidak ada yang perlu kita pertahankan saat ada di dunia ini. Tidak ada, Bapak Ibu. Semua tinggal. Semua cuma satu, kesetiaan kita kepada Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, umur manusia 70, kalau 80 itu bonus. Tapi bagi kita 70 tahun itu mungkin sangat lama, tapi bagi Tuhan itu sangat singkat, Bapak Ibu. Sangat singkat. Dalam catatan kehidupan itu sangat singkat. Sebab tentunya yang dicatat dalam buku kehidupan, segala hal yang baik yang di sana dicatat. Bapak Ibu, kalau saya berpikir, Bapak Ibu, kalau dilihat, ditimbang-timbang perbuatan baik, perbuatan jahat, kalau bukan karena penebusan Yesus di kayu salib, mungkin kita tidak akan bisa diselamatkan, Bapak Ibu. Tidak ada kasih karunia itu yang kita dapatkan. Sebab kejahatan kita, Bapak Ibu, itu sudah tidak bisa diampuni, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus Allah itu mau mengorbankan, itu kasih karunia bagi kita. Oleh sebab itu tidak ada yang kita banggakan, Bapak Ibu. Tidak ada yang kita banggakan. Bahwa kita ini tidak layak sebenarnya untuk ditebus. Tidak layak. Tetapi dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan oleh sebab itu kasih karunia, Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu tidak ada yang bisa kita pertahankan, Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya teringat seorang pembalap sepeda. Dia waktu mendayung sepeda, berlomba mungkin hari-hari ini, mengeluarkan tenaga. Tapi tenaga yang keluar tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Sehingga dia berpikir bagaimana caranya biar tenaga yang dia keluarkan itu menghasilkan. Sehingga dia rakit, Bapak Ibu, suatu baterai dinamo yang dihubungkan dengan putaran sepeda, pedalnya sepeda, sehingga ketika itu dia dayung itu masuk menyimpan baterai atau aki masuk ke sana, sehingga ketika baterai itu penuh, itu bisa dia pakai, Bapak Ibu, untuk mengalirkan listrik. Bahkan dia sambung-sambung buat tetangganya, Bapak Ibu. Dia sambung sehingga lampu itu berguna, tenaga yang dia keluarkan itu berguna, Bapak Ibu. Dan sama dengan kita, Bapak Ibu. Bagaimana caranya, Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita ini selama ini, kehidupan yang seperti tadi dikatakan, kehidupan kita seperti berlari ke sana kemari,
tapi tidak ada Bapak Ibu menghasilkan sesuatu. Mungkin kita kaya, memang tidak dilarang untuk kaya Bapak Ibu. Tetapi mempertahankan itu Bapak Ibu. Mempertahankan segala sesuatu yang kita nikmati, yang kita alami di dunia ini, kita pertahankan, menjadi suatu kesombongan bagi kita Bapak Ibu. Sebab itu kita tidak berguna bagi orang lain. Itu suatu kesia-siaan di dalam hidup kita. Dan oleh sebab itu, ubahlah paradigma kita hari-hari ini, bahwa bagaimana setiap kehidupan kita di hari-hari ini bisa menghasilkan sesuatu bagi banyak orang. Banyak orang sedang menanti-nanti kasih Kristus Bapak Ibu. Banyak orang menanti-nantikan belai kasih yang merindukan Bapak Ibu. Kebenaran, keselamatan itu. Terang dunia itu Bapak Ibu. Garam itu Bapak Ibu. Itu bagaimana kita salurkan dari kehidupan kita. Dan oleh sebab itu kita harus menjadi berkat dan teladan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, agar lewat kehidupan kita Tuhan dipermuliakan dengan kehidupan kita, dan banyak orang diselamatkan. Dikatakan hari-hari inilah Pentakosta yang ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus, pertobatan terjadi besar-besaran. Biarlah itu lewat dari kehidupan kita. Kita lihat di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan katakan sebagai kemurahan hati Tuhan, Tuhan masih menasihati kita agar kita mempersembahkan tubuh kita, persembahan yang hidup Bapak itu, untuk banyak jiwa-jiwa, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Itulah persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, agar itu ibadah kita yang sejati, yang kita persembahkan bagi Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku jadikan tubuhmu Bapak Ibu menjadi rumah doa. Artinya mungkin Bapak Ibu kita semua terlibat Bapak Ibu untuk penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Semua kita terlibat Bapak Ibu. Ada yang menjadi pendoa, ada menjadi penginjil, ada menjadi gembala, ada menjadi guru Bapak Ibu. Tetapi semua kita terlibat Bapak Ibu untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang akan terjadi ke depan. Dan Tuhan meninggalkan amanat agung bagi kita. Pergi
jadikan seluruh bangsa umat. Dan dikatakan, kita belajar dari pelari. Seorang pelari harus berlatih dengan tekun. Di Roma 5 ayat 4 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Artinya Bapak Ibu, kita harus tahan uji. Di situasi kondisi apapun, sebagai pasukan Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, kita harus tahan uji sebagai anak-anak Tuhan. Apapun pergumulan masalah hari-hari ini, kita harus tahan uji. Tidak bersungut-sungut Bapak Ibu. Dan percaya perlindungan Tuhan itu sangat luar biasa bagi kita. Bapak Ibu, dikatakan kita harus hidup dengan melihat kebahagiaan. Di Mazmur 119 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang hidup tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bapak Ibu, dikatakan berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Kita mau jadi berkat bagi Tuhan. Jauhkan Bapak Ibu dari kehidupan yang sia-sia. Jauhkan dari kehidupan yang tidak kudus Bapak Ibu. Artinya, buatlah tubuhmu menjadi rumah doa bagi Tuhan hari-hari ini. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya temukan dari firman Tuhan, pembahasan firman Tuhan. Yang pertama, hari-hari kita berlalu lebih cepat. Yang kedua, kita belajar dari seorang pelari. Seorang pelari harus berlatih dengan tekun. Yang ketiga, kita harus hidup dengan melihat suatu kebahagiaan. Kebahagiaan karena hidup kita hidup kudus. Bapak Ibu, di situasi kondisi apapun Bapak Ibu, di poin yang kedua, mari kita belajar terus seperti pelari. Kita harus mulai dari start. Tidak ada istilah perkataan sudah terlambat, tapi kita mulai dari start. Mulai kita benahi kehidupan kita di hari-hari ini sampai menuju nanti di akhir finish Bapak Ibu. Kedatangan Tuhan. Tuhan mencari membelainya yang Dia kasih. Dia mencari orang-orang yang kudus Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu belum terlambat Bapak Ibu untuk kita berubah. Dan kita harus melihat suatu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, bersukacita Bapak Ibu. Oleh karena hidup kita tidak bercacat celah, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu dimanapun berada. Biar firman Tuhan ini menjadi saluran berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.